Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Apriliani, NPM 719212782. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut WHO, ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Adapun pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu yang pertama, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut filosofi. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran untuk menjamin keutuhan atau kesehatan bagi jasmani maupun rohani para tenaga kerja dan semua orang atau warga di setiap negara, khususnya di Indonesia. Yang kedua yaitu pengertian kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja menurut ilmuwan. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua yang ada pada ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi akibat kejadian di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan sebagainya yang menyangkut kejadian di tempat kerja. Yang ketiga yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSAS tahun 2007. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan para ketenagakerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berada di sekitar lingkungan pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu keselamatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian dan bersifat akut. Sedangkan kesehatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian tetapi bersifat kronis. Yang kedua, keselamatan itu berdampak langsung terlihat, sedangkan kesehatan itu berdampak yang tidak langsung terlihat atau butuh waktu dan besaran bahaya yang terjadi. Yang ketiga, keselamatan itu bisa kita hindari seperti dari suatu kebakaran, kecelakaan, cedera. Sedangkan kesehatan itu bisa diantisipasi biar gak terkena penyakit yang diakibatkan pada saat bekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah seperangkat peraturan terkait implementasi sistem
Manajemen K3 yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. SMK 3 PP Nomor 50 Tahun 2012 diwajibkan bagi perusahaan mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu, perusahaan diwajibkan menyusun rencana K3. Dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan ahli K3, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3, wakil pekerja dan pihak lain yang terkait. Selanjutnya yaitu perbedaan PP nomor 50 tahun 2012 dan OHSAS 18001 tahun 2007. Yang pertama itu PP nomor 50 tahun 2012 meliputi pendapatan kebijakan K3, yang kedua perencanaan penerapan K3, yang ketiga penerapan K3, dan yang keempat pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, yang kelima peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu OHSAS 18001 tahun 2007 yang meliputi yang pertama satu kebijakan K3 perencanaan, yang kedua implementasi dan operasi, yang ketiga pemeriksaan, yang keempat tinjauan manajemen, dan yang kelima peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu perbedaan OHSAS 18001 tahun 2007 dan SMK 3 PP 50 tahun 2012. OHSA 18001 tahun 2007 penerapannya bersifat opsional. Yang kedua, dokumen acuan sistem manajemen K3 yang dipublikasikan pertama kali oleh British Standard Institute atau BSI. Yang ketiga berlaku secara internasional. Yang keempat sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang dituju oleh organisasi perusahaan. Yang keempat, sertifikat akan diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang lolos audit sertifikasi. Yang kelima, tidak ada ketentuan sanksi jika tidak menerapkan standar ini. Selanjutnya yaitu SMK 3 PP 50 tahun 2012. Yang pertama, penerapannya bersifat wajib untuk perusahaan tertentu yang memenuhi syarat-syarat. Yang kedua, dokumen acuan sistem manajemen K3 yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Yang ketiga, berlaku secara nasional, yaitu dalam wilayah hukum Indonesia saja. Yang keempat, sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh pemerintah.
Yang kelima, selain sertifikat, perusahaan atau organisasi akan mendapatkan bendera ketiga atau emas atau perak. Yang keenam, ada pemberian sanksi jika tidak menerapkan standar ini. Yang terakhir yaitu ada beberapa hal penting yang berhubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dalam suatu perusahaan, meliputi yang pertama, tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat dalam perusahaan. Yang kedua, lemahnya pengawasan terhadap K3. Yang ketiga, kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindung diri. Yang keempat, kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.